Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan bersama Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang kami muliakan bersama Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang terhormat Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang terhormat Bapak PLH Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu, beserta seluruh pejabat struktural, fungsional, serta seluruh pegawai jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara ceramah bimbingan mental pada sore hari ini di musola tercinta Al-Mizan kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung kita menyimak bimbingan mental yang akan dibawakan oleh Bapak yang mulia Muhammad Syafi. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati orang tua kita. Mungkin dari segi umur belum terlalu tua, tapi karena jabatan beliau orang tua kita. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, yang mulia rekan-rekan hakim tinggi, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Ibu-ibu satu dua ya. Yang kami hormati Ibu Panitra, ada Bu Panitra? Ibu Panitra yang saya hormati dan saya kasihi. Yang kami hormati Bapak Sekretaris, dalam hal ini pelaksana hariannya. Siapa pilihannya? Masya Allah. Bapak Mualaf. Seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional yang kami hormati, dan seluruh hadirin pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palu yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali. Untuk bisa kumpul kembali di sini, Bapak Ibu sekalian, butuh hidayah, butuh keimanan. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah sudah beriman, dan buahnya ini akan kami bahas, jadi tidak usah panjang-panjang. Pantun Bu ya. Ikan sepat, ikan gabus, gak pakai ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, tidak usah bertele-tele. Hamdan wa syukurillah atas ala ni'amillah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini saya sedikit saja, artinya tipis-tipis Bapak Ibu sekalian, karena saya ini bukan mubalik. Saya bukan mubalik apalagi Ustadz. Jadi saya tipis-tipis saja, saya mengutip ini bahan, nanti akan saya kasihkan Bapak Ibu sekalian untuk dioleh-oleh di rumah, dibaca, direnungi dan diamalkan. Itu yang paling penting. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Alhamdulillah. Selesai sekarang, setuju? Oh, saya share. Alhamdulillah. Saya belum lama ini, karena ini Piala Dunia Bapak Ibu sekalian.
Piala Dunia nih. Ada seorang mantan pemain Bali United. Ini serius ini Bapak Ibu sekalian. Mantan pemain Bali United orang Kanada. Dia mengatakan negara Kanada itu negara kecil, penduduknya sedikit, tidak seperti negara Konoha gitu. Hampir 300 juta. Kenapa? Kanada bisa masuk Piala Dunia. Dia bilang begitu. Kuncinya apa? Kata kuncinya integritas, zona integritas, no corruption. Mereka tidak korupsi, tidak ada yang dikorupsi. Kalau di negara sana yang penduduknya hampir 300 juta, kenapa tidak masuk? Karena banyak korupsi di dalamnya, banyak pesanan. Nah itulah. Jadi saya nggak ngomong tentang baru saja yang tertangkap tangan nilainya 74 kilogram emas. Udahlah biarkan, mudah-mudahan ini nanti ada hikmahnya. Baik Bapak sekalian, sedikit akan saya bukan mengulas ya, akan memberikan tausiah yang kecil-kecil betul Pak. Ini Pak, beliau Bapak Ustadz ini, kiai besar dari Trenggalek. Pak Dokter lagi. Jadi di sini saya review cara mengenal Allah menggunakan ayat-ayat kauniyah. 2, mengenal zatnya Allah tidak mungkin difahami akal, namun bukan berarti tidak ada. Yang ketiga, bukti eksistensi zat Allah, eksistensi alam, ghoriyah diniyah, pengabulan doa, eksistensi doa orang-orang beriman, pengutusan dan para rasul. Untuk ibu-ibu yang di belakang, sementara puasa dulu bicaranya, nanti di rumah sama bapaknya di rumah bicara sampai tengah malam. Sifat-sifat salbiyah al-awwal wal akhir, mustahil hudus, laisa kamitslihi syai'un dan ahad, sifat Allah. Selanjutnya sifat tsubutiyah, sifat Allah kudrah, iradah, ilmu, hayat, kalam, sama dan basar. Yang berikutnya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat zat dan sifat af'al. Ini reviewnya dulu. Terus bagaimana fenomena keimanan? Silakan dibaca Mas, biar ada interaktifnya. Fenomena keimanan itu bukanlah semata-mata ucapan yang keluar dari bibir dan lidah ataupun hanya berupa keyakinan dalam hati belaka. Tetapi keimanan yang sebenarnya adalah akidah atau keyakinan yang memenuhi seluruh isi hati nurani dan darinya muncul atsarnya. Jadi orang yang berkomitmen beriman pada Allah bukan hanya semata-mata lisannya mengatakan aku beriman, kemudian hatinya menyatakan iman, tapi asarnya tidak ada, bekasnya, ada jejak digitalnya. Betul, saya senang lagi interaktif. Hari ini ada tanya jawab tapi sifatnya bukan, Pak? Namanya japri. Jadi ini implementasinya, bahwa kita mengakui beriman pada Allah, lisan maupun hatinya, ini asarnya. Apa itu? Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya, sesuatu yang ada. Benar enggak? Coba dibacakan lagi suratnya Pak. Lagi, kurang besar. Terjemahnya aja. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangkan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Shadaqallahul adzim. Inilah ancaman Allah, orang yang lebih menyintai harta, dunia, jabatan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu lebih mencintai Allah dan Rasulnya, termasuk istri kita. Jangan sampai lupa. Baca lagi Pak, supaya ringan. 3 sifat yang jika ada pada diri seseorang,
ia akan meraih manisnya iman. 1. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain keduanya. 2. Ia mencintai seseorang tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. 3. Ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci apabila dilempar ke dalam api. Hadis muttafaqun alaih. Jadi tidak perlu kita pertentangkan lagi. Berikutnya adalah refleksi daripada kita beriman. Buahnya adalah jihad, baik fisik, mal maupun tadhiyah. Silakan baca, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat 49-15. Jadi Bapak Ibu sekalian, karakternya orang yang beriman pertama adalah mendahulukan Allah dan Rasul-Nya daripada yang lainnya. Yang kedua, senantiasa terbuka pada dirinya, jiwanya, malnya untuk berjihad pada Allah, untuk berkorban. Contoh-contohnya Bilal bin Rabah. Bagaimana dulu Bilal bin Rabah ketika baca syahadat, kemudian sama tuannya dia ditimpa batu di tengah, tapi karena sudah iman pada Allah, percaya, meskipun baru mu'alaf ya, mu'alaf, dia tetap mengatakan Allah, Allah, sampai ditemukan. Siapa sahabatnya yang bisa menemukan Bilal bin Rabah? Yang membeli siapa, Bu? Ada bonusnya. Ambil sendiri. Ini contoh-contohnya di perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 300 unta lengkap dengan muatan dan pelanannya. Unta satu biji berapa harganya? Bapak Ibu, kalau unta harganya satu biji 200 juta, kali 300 unta berapa? Inilah jihad, hartanya maupun jiwanya, dan seterusnya. Bacakan lagi, Pak. Bacakan kalau perlu ayatnya, nggak apa-apa. Nomor 3. 3. Berpegang teguh pada wahyu. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab 33-36. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau Allah sudah menetapkan, itu tidak ada istilahnya khiyarah, hak opsi, pilihan nggak ada. Allah menetapkan ini berikutnya. Ketika turun surat ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, orang yang beriman saat itu langsung serta merta memakai hijab, yang ada sarung-sarungnya dipotong, dikenakan. Ini saking besarnya cintanya kepada Allah. Bapak sekalian, ini contohnya bahwa dalam Islam tidak ada istilahnya pilihan kalau Allah sudah tetapkan. Berikutnya, bacakan lagi biar enak ya. Teladan Abu Talhah dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an berkata, Abu Talhah merupakan orang Ansor yang paling banyak hartanya, berupa pohon-pohon kurma di Madinah. Harta yang paling ia sukai adalah Bairuha yang berada di depan masjid. Rasulullah SAW memasukinya dan meminum airnya yang baik. Ketika turun ayat Quran Surat Ali Imran 392, Abu Talhah berdiri di hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, sungguh harta yang paling aku sukai adalah Bairuha. Aku sodakohkan untuk Allah. Aku mengharap kebaikan dan simpanan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah wahai Rasul sebagaimana Allah menentukan pada Anda. Ini termasuk salah satu bentuk jihadnya dari Talhah sahabat Nabi. Karena bagaimana Bapak sekalian, yang namanya Rasulullah itu sering minum air sumur Bairuha.
Sehingga sangat sesuai dengan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai suatu kebaikan sebelum engkau memberikan yang terbaik. Tapi mohon maaf kalau ibu-ibu di sana Bu, di Jawa itu memberikan yang paling baik atau yang tidak terbaik. Coba di belakang tadi yang bicara. Ibu kalau melakukan donasi ke BDSH, itu yang dikeluarkan baju yang paling baik atau yang bekas? Alhamdulillah yang bagus, itulah yang beriman sebenarnya. Sama dengan sahabat Talha. Beliau memberikan sumur yang sangat dicintai oleh Rasulullah, rasanya manis, ada manis-manisnya gitu. Akhirnya diberikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya wakafkan pada umat, silakan Rasulullah ambil. Inilah jejak digital para sahabat. Nomor 4 ya. Baca lagi ke saya. Bisa baca enggak? Bisa. Baca ya. 4. Kasih sayang dan ketegasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartaddak minkum an dinihi fasaufa yatillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumatalaim dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha wallahu wasi'un alim. Quran surat Al-Maidah 554. Para hadirin, ini perlu artinya atau tidak? Untuk tahu artinya silakan baca terjemahnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa salah satu asar atau natijah atau buah dari iman adalah Allah itu mengasihi kepada umatnya yang benar-benar beriman, yang memberikan hal yang terbaik yang dia miliki kepada orang lain, bukan yang bekas, yang jelek diberikan kepada orang lain. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang yartadda, itu diartikan bukan murtad saja, berpaling dari ajaran Allah. Andinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mudah-mudahan ini sedang terjadi di Indonesia. Barang siapa kalau kaum itu sudah berpaling dari ajaran Allah, maka tunggu, Allah akan mengirimkan pemimpin orang yang kuat, yang mencintai mereka dan mereka mencintai pimpinan itu. Adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, yujahidina fisabilillah wala yakhfuna laumat laim, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Jadi mereka sangat mengasihi, menegakkan kebenaran-kebenaran, keadilan-keadilan, sampai-sampai banyak orang yang ditangkap tangannya. Banyak kasus-kasus. Mudah-mudahan pemimpin kita inilah yang dikirimkan oleh Allah. Sementara ketika banyak orang yang sudah menganggap hal yang lumrah, melakukan penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan, Allah akan mengirimkan seorang kaum yang menyintai kaum itu, dan kaum itu menyintainya karena dia sebuah pemimpin yang adil. Dan dia tidak akan mempedulikan orang-orang yang menghujatnya, membulinya. Karena itulah keutamaan Allah diberikan kepada siapa saja yang akan dikehendaki Allah. Yang terakhir, yang kelima. 5. Amal salih. Indonesia saja. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr 103 1-3. Para hadirin rahimakumullah, sebetulnya salah satu di antara natijah refleksi orang yang beriman dengan Allah adalah amal soleh. Antara iman dan amal soleh adalah satu kesatuan.
two side of coin, dua sisi mata uang. Jadi tidak boleh iman saja tidak berbuat baik, tidak. Berbuat baik tidak beriman, tidak benar juga. Sehingga sekarang ada fatwa yang mengatakan bahwa Thomas Alva Edison nanti masuk surga karena tidak memahami konteks two set of coin, dua sisi mata uang. Dipilah, dipisahkan. Sehingga saya nggak menyebut tokoh di Indonesia menyebut bahwa Alva Edison adalah termasuk orang yang masuk surga. Ada yang begitu, Pak. Padahal Allah sudah mengatakan amal dan soleh, iman dan amal soleh. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan lau tadabbarun nasu hadis surah lawasa'athum. Seandainya manusia memahami surat ini, maka semua kebutuhan dia akan tercukupi oleh Allah. Inilah buah keimanan, kemerdekaan jiwa. Orang yang beriman itu jiwanya merdeka. Kalau dalam bahasa sekuler namanya freedom of financial, kebebasan keuangan. Tapi kalau orang beriman lebih bebas lagi. Karena apa? Orang yang paling kaya katanya Bill Gates. Siapa lagi itu? Tapi ternyata yang paling kaya di mata Rasulullah, di mata Allah adalah orang yang ketika subuh-subuh datang ke masjid, sholat sunat fajar 2 rakaat, ayat pertama membaca surat Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, kemudian jamaah subuh, maka dia adalah orang yang terkaya di dunia. Setuju Bapak sekalian? Sekian dari saya sesuai dengan tadi, ikan cepat, ikan gabus tanpa ikan lele, semakin cepat semakin bagus tanpa bertele-tele. Semoga Allah senantiasa memberikan maunah, hidayah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pantun lagi, burung irian namanya cendrawasih. Cukup sekian atas beritanya dan terima kasih. Terima kasih kepada Mas Yudi. Mudah-mudahan semakin mantap dan karirnya semakin naik. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak yang mulia Muhammad Syafi. Mungkin dari Bapak Ibu para hadirin. Oh ya. Bagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengetahui lebih lanjut tentang materi yang disampaikan, silakan untuk japri secara pribadi. Silakan tanya japri dan berbayar. Baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum kami tutup acara ini, marilah kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Haruna Rasid. Silakan, kami persilakan kepada Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afini ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi lil jalali wa jalikal karim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kas musuh. Enggak bawa HP.
Baiklah Bapak Ibu, semoga yang disampaikan oleh Bapak yang mulia Muhammad Syafi membawa manfaat bagi kita dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.